Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinetnya untuk mengkaji kebijakan terkait dengan penghematan konsumsi BBM hingga work from home sebagai bentuk antisipasi jika konflik di Timur Tengah terus berkepanjangan. Presiden berharap penghematan konsumsi BBM mampu menjaga defisit APBN akibat tekanan harga minyak dunia. Presiden Prabowo Subianto meminta Kabinet Merah Putih untuk mengkaji kebijakan terkait penghematan konsumsi bahan bakar minyak hingga bekerja dari rumah atau work from home sebagai bentuk antisipasi jika konflik di Timur Tengah terus berkepanjangan. Prabowo mengatakan kenaikan harga BBM ini bisa mempengaruhi banyak hal, sehingga permasalahan ini harus diselesaikan dan perlu dilakukan akselerasi melakukan langkah proaktif, yakni melalui penghematan BBM. Menurut Prabowo, sudah banyak negara yang telah melakukan langkah penghematan konsumsi BBM, salah satunya Pakistan. Langkah yang dilakukan Pakistan bisa menjadi contoh yang dapat dikaji jajarannya di Kabinet Merah Putih untuk diterapkan di dalam negeri. Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Maka ini langkah Pakistan, ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID. Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta. Presiden berharap penghematan konsumsi BBM mampu menjaga defisit APBN akibat tekanan harga minyak dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX News. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, plus minus WFH sebagai alternatif penghematan konsumsi BBM, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia. Kemudian juga ada Ibu Ima Mayasari, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Sarmila, apa kabar? Baik, sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bu Ima, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati dengan tadi beberapa informasi yang sudah disampaikan Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran kabinet melakukan sejumlah langkah penghematan BBM. Salah satunya yang mengemuka adalah penerapan work from home. Bagaimana Anda menilai kebijakan WFH oleh Presiden untuk saat ini Bu Ima? Apakah momentumnya juga sudah tepat? Silakan Ibu. Iya, terima kasih Mas Pras. Jadi kalau menurut saya usulan daripada Presiden untuk terkait dengan kebijakan WFH untuk penghematan BBM ini memang ini merupakan strategi penghematan BBM. Dan ini merupakan kalau kita bisa melihat merupakan instrumen kebijakan yang berusaha untuk melakukan manajemen atau tata kelola untuk terkait dengan kaitan dengan energi ya, khususnya pada sektor transportasi perkotaan itu sendiri. Nah, memang kita bisa melihat bahwa sebagian besar gitu ya pekerja mengkonsumsi BBM ya untuk mobilitas harian pekerjaan mereka sehingga menggunakan kendaraan pribadi atau kemudian transportasi. Nah, dampak dari adanya perang ya saat ini kemudian ya tentu ini juga akan akan ada kekhawatiran dari pemerintah dalam hal ini untuk terkait dengan tingginya gitu ya kenaikan yang harus diantisipasi terkait dengan harga daripada BBM itu sendiri sehingga kebijakan WFH ini dinilai itu dalam hal ini bisa mengurangi volume perjalanan terus kemudian kalau kita bisa melihat konsumsi BBM transportasi juga ikut menurun dan juga dalam kaitan dengan hal ini merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan untuk memberikan untuk menata dalam sisi perilaku dalam konteks
konteks menjalankan pekerjaan yang bisa kemudian dilakukan dari berdasarkan WFH itu tadi gitu ya. Tapi bagaimana ini efektif atau tidak, ini semua tergantung pada sektor pekerjaan dan kesiapan dari organisasi. Apakah memang sektor ini bisa bekerja dengan menggunakan WFH itu sendiri. Tetapi ada beberapa memang yang tidak bisa WFH seperti manufaktur gitu contohnya. Nah ini kan nggak bisa bekerja secara WFH, perdagangan retail, lalu kemudian layanan publik secara langsung. Sehingga memang ini juga perlu dilakukan mitigasi gitu ya terkait dengan hal ini. Itu Mas Pras dari saya. Baik, dia berarti memang selektif ya penerapan dari bidang-bidang pekerjaan ya yang bisa melakukan kegiatan WFH sendiri. Nah, dari dunia usaha sendiri, bagaimana Bu Sarmila Anda memandang instruksi penghematan konsumsi BBM oleh Presiden ini, termasuk usulan tadi adanya work from home untuk dunia usaha sendiri seperti apa? Baik Mas Pras, secara umum dunia usaha ini melihat instruksi Presiden ini sebagai beragam ya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif, ada yang mendukung, ada yang wait and see juga melihat instruksi ini. Jadi kalau kami dari dunia usaha melihat ini seperti persiapan ya untuk menghadapi masa-masa yang perlu kita sama-sama antisipasi khususnya untuk bahan bakar minyak ini. Nah, kami dari Kadin Indonesia mengusulkan bagaimana kita punya alternatif-alternatif, tidak semata-mata sebagai WFH salah satunya. Jadi ada juga insentif-insentif bagi pengusaha-pengusaha yang bisa memberikan efisiensi dalam hal penggunaan BBM. Khususnya misalnya sekarang kan banyak sekali kendaraan-kendaraan listrik begitu ya. Jadi kemarin itu sempat subsidi untuk kendaraan listrik itu dicabut. Nah, saya sih melihat kalau bisa pencabutan itu tidak serta-merta dalam waktu singkat ini, sehingga nanti ada insentif-insentif yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha sehingga berimbang ya antara kebutuhan dan juga upaya-upaya efisiensi atau mitigasi resiko yang akan kita hadapi bersama itu bisa berjalan dengan baik atau berlangsung dengan baik. Jadi secara umum kami mendukung WFH, tetapi tadi Bu Ima udah sampaikan untuk beberapa jenis usaha kita masih bisa kompromi. Tapi untuk usaha-usaha yang operasional sifatnya itu agak disulitkan karena kami jangan sampai nanti kebijakan-kebijakan ini menambah beban buat pengusaha itu sendiri. Kira-kira seperti itu, Mas. Nah itu dia, kalau berkaca dengan penerapan WFH pada saat COVID-19 begitu ya, bagaimana Anda melihat kondisi saat ini Bu Sarmila? Apakah ya implikasi dari kebijakan WFH ini juga akan benar-benar efektif untuk bisa meningkatkan, oke lah di satu sisi menjaga kinerja dunia usaha juga tetap berjalan, sementara di satu sisi konsumsi BBM-nya untuk kebutuhan transportasi dan kebutuhan industri juga terjamin begitu, Bu Sarmila? Ya, saya tadi melihat ya WFH ini diberlakukannya itu kapan gitu ya, kan ternyata saya perhatikan itu tidak seluruh tanggal ya Mas, jadi tidak semua tanggal WFH itu diberlakukan, jadi ada tanggal-tanggal khusus dan itu salah satunya saya perhatikan itu tanggal 16 sampai 17 Maret, kemudian nanti tanggal 25 sampai tanggal 27 Maret. Jadi kebijakan ini pastinya tidak hanya mengurangi BBM tapi mengurangi kemacetan juga gitu Pak Pras. Jadi artinya mobilitas masyarakat menjelang dan pasca Idul Fitri ini juga menjadi salah satu alternatif. Jadi WFH itu nggak long term ya Mas gitu kira-kira. Oke, itu dia, karena tidak long term ini jadi tidak memberikan dampak yang cukup signifikan ya terhadap kegiatan usaha sendiri. Nah, Bu Ima sendiri melihat bagaimana kebijakan ini cukup tepat apabila memang diaplikasikan, ingat memang tidak seperti pada saat COVID sepertinya begitu ya, dengan penerapan yang jangkanya lumayan panjang begitu, Bu Ima.
Iya, memang kalau kita lihat ya, memang ini bisa menjadi salah satu opsi kebijakan yang bisa dilakukan gitu. Walaupun memang kondisinya berbeda dengan situation ketika pandemi ya, karena tentu tujuan kebijakannya berbeda kalau pandemi di sini kan untuk kesehatan ya dalam kaitan dengan ini. Tapi kalau kondisi sekarang ya ini lebih kepada efisiensi energi ya yang kemudian dilakukan. Jadi sangat berbeda sekali sehingga kemudian dari apa namanya dari mobilitas secara ekonomi gitu ya. Kalau ini kan waktu pandemi itu memang sangat menurun sekali gitu ya. Ya, Tetapi ya kalau dari sekarang kan kita sebenarnya sudah berada di dalam situation normal gitu. Tetapi ya WFH ini nanti kita harus lihat gitu ya. Tetapi opsi ini diambil karena ya tentu kalau kemudian ekonomi saat ini sedang baik-baik saja, tidak dalam kondisi yang apa namanya mengkhawatirkan, oke. maka penerapan WFH yang tiba-tiba ini bisa jadi ada juga resistensi gitu dari dunia usaha atau dari para Hmm. pekerja. Tapi kalau jangkanya masih dilihat itu masih tidak mengganggu siklus mereka bekerja, saya rasa sih itu ada resikonya juga sangat minim ya, sehingga Hmm. kemudian penerimaannya menjadi tidak sesulit itu oleh masyarakat itu sendiri. Begitu Mas Pras. Oke, tapi kalau kita tarik lebih luas lagi begitu, dan memang kaitannya dengan konflik di Timur Tengah yang berkepanjangan. Anda melihat upaya-upaya pemerintah dari sisi kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan ini sudah sesuai tidak sih dalam rangka ataupun upaya untuk memitigasi tekanan dari global tadi, Bu Ima? Iya, ini kan pemerintah berusaha untuk melakukan antisipasi ya, jangan sampai ketika timbul misalkan BBM sangat tinggi sekali harganya karena akibat dari perang ini, lalu kemudian apa namanya berdampak dan nggak bisa support terkait dengan hal ini ya tentu apa namanya dalam hal ini strategi yang dilakukan oleh pemerintah kan pencegahan ya supaya Oke. hal-hal ini tidak terjadi. Tetapi kan kita belum tahu gitu apakah penurunannya juga cukup signifikan di dalam kaitan dengan konsumsi untuk BBM itu sendiri gitu kan. Ya, Kalau kemudian kebijakan ini diterapkan. Jadi kan tadi ada 16 sampai 17 atau ada 25 sampai 27. Nah, itu dilihat juga dievaluasi hasilnya adalah seperti apa gitu. Karena kan oke. sekarang harga BBM juga masih belum secara signifikan naik gitu ya Mas Pras ya seperti itu. Ya. Jadi antisipasi pemerintah sendiri gitu ya supaya tidak terjadi yang kemudian APBN kita udah nggak bisa mensubsidi lagi gitu ya seperti itu Mas Pras. Oke, lantas Kadin sendiri melihat seperti apa Bu Sarmila kalau dilihat dari sisi korelasi antara kebijakan WFH dengan efisiensi biaya logistik nih bagi perusahaan yang memiliki armada distribusi besar juga seperti apa? Mengingat kan kita tahu lah begitu dengan adanya pembatasan juga ya angkutan-angkutan besar begitu di saat libur panjang Lebaran, kemudian ada wacana WFH, kemudian Anda melihat bagaimana untuk sektor logistik juga misalnya? Ya, jadi dampak daripada perang Iran, Amerika dan Israel ini, aduh, ini membuat dunia usaha luar biasa loh, ini bergetar gitu ya, Mas. Oke. Jadi mesti melakukan extraordinary. Hmm. Bahasanya jadi tidak boleh lagi melakukan hal biasa-biasa saja. Ya. Karena harga minyaknya sudah naik ya, dolar ya. Kemarin saya transfer dolar nih, kebetulan ada anak saya di luar negara. Itu udah 17.000 lebih Mas, gitu Oke. ya, udah 17.000. Nah, ada indikasi kalau kita tidak melakukan hal-hal extraordinary, ini kita nanti akan berpengaruh terhadap ekonomi kita. Namun, kita sampaikan kepada Mas Pras ini dan para hadirin semuanya yang menonton ini, Indonesia ini kan 90% itu dikelola usahanya atau didongkrak usahanya atau digerakkan oleh UKM ya Mas, UKM, Iya. usaha mikro kecil dan menengah. Nah, alhamdulillah insya Allah ya, insya Allah saya yakin dan masih optimis ekonomi kita masih bisa menghadapi permasalahan yang ada. Dan pastinya masyarakat kita itu tidak akan kehilangan akal untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Khususnya untuk UKM, mereka itu kan biasanya berjualan itu di lokal, ekonomi lokal. Jadi sehingga distribusi barang, perpindahan barang dari antar daerah ke daerah yang satu itu sekarang ini Mas Pras itu lebih dekat. Jadi supply chain itu dulu kan tidak merata ya Mas, supply Iya. chain.
Sekarang ini alhamdulillah semenjak ada Koperasi Desa Merah Putih, semenjak ada MBG, semenjak Oke. ada program-program pemerintah ini, supply chain itu tersebar sekarang, Mas. Jadi Hmm, banyak sekali, produk-produk baru hadir dan bisa ya. menjadi substitusi yang tadinya semua terpusat, sekarang ini Hmm. sudah menyebar. Jadi itu desentralisasi ini membuat kita menjadi kuat ya, insya Allah sih, saya yakin. Saya masih optimis, Mas, karena yang memang berpengaruh terhadap mata uang itu adalah barang-barang import kan. Jadi, Ya, UKM itu sekarang ini nggak banyak menggunakan bahan import nih sekarang, banyak oke. menggunakan lokal konten. Jadi seperti itu, Itu Mas. dia, UMKM masih menjadi penopang ekonomi Indonesia. Jadi ini yang membuat ekonomi kita masih terus struggle hingga saat ini ya, karena tadi tidak terlalu berdampak dengan tekanan global, importasi yang juga yang tidak terlalu banyak. Lantas seperti apa sih cara mengukur dari efektivitas WFH terhadap penurunan konsumsi BBM secara real misalnya di sektor publik? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Bu Sarmila dan juga Ibu Ima dan pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikutnya kembali kami akan sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama. Ini dia datanya seperti apa sih konsumsi dari BBM sektor transportasi di tanah air. Kita lihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ini dia fluktuasinya. Di tahun 2020 ada penurunan karena kita tahu ada pandemi Covid juga, menjadi 180,28 juta barrel setara minyak untuk konsumsi BBM, dan cenderung naik sampai dengan tahun 2022 208,62 juta barrel setara minyak, dan ada penurunan di tahun 2023 kemudian meningkat kembali 213,54 juta barrel setara minyak di tahun 2024, dan ini tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya kita akan cermati dari sisi realisasi penyaluran BBM subsidinya. Nah ini dia seperti apa. Januari, Februari 2025 1,48 juta kiloliter. Sementara Januari sampai dengan Februari tahun 2026 ini sudah menyentuh 1,64 juta kiloliter. Ini dia, sementara menjadi tantangan tersendiri karena kita sudah menjadi net importer. Apakah upaya-upaya pemerintah untuk bisa menahan harga BBM, harga jualnya begitu ya, tidak mengalami kenaikan, itu yang akan terus dicari oleh pemerintah, termasuk dengan adanya kebijakan pembatasan, penghematan aktivitas masyarakat dan pekerja dengan penerapan dari work from home tadi. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sarmila, kemudian juga Ibu Ima Mayasari. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, lantas seperti apa nih Bu Ima kalau kita bisa melihat ya seperti apa sih efektivitasnya kalau kita lihat dengan penerapan WFH, kalau memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sarmila tidak memberikan dampak karena tadi waktunya pun terukur, tidak untuk jangka waktu yang lama, dan bagaimana juga Anda melihat WFH ini juga bisa ya akhirnya bisa menurunkan juga konsumsi BBM di tanah air begitu Bu? Iya, kalau kita tadi melihat kepada data infografis itu Ya, kan sempat mengalami penurunan ya konsumsi BBM di 180,28 di tahun 2020 ketika mulai terjadi pandemi. ya, Tetapi kemudian di 2024 kan terus naik gitu ya. Sekarang di 213,54 gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian kita bisa melihat bahwa dari sisi data mobilitas itu kita juga untuk mengukur efektivitas dari kebijakan WFH ini terhadap konsumsi BBM kita harus melibat juga kepada data mobilitas. Artinya volume lalu lintas harian dan jumlah perjalanan transportasi itu sendiri, lalu kemudian konsumsi BBM transportasi ya, lalu kemudian bagaimana penggunaan transportasi publik, lalu oke, kemudian ini kan kita bisa melihat menggunakan before and after-nya gitu ya, setelah ada kebijakan WFH dan sebelumnya adalah seperti apa. Seperti tadi di grafik kan kalau kita lihat tahunan saja di pandemi itu kan turun drastis. iya, Dan sekarang ini realisasinya kan tadi Januari sampai Februari sudah di 1,64 juta per kiloliter gitu iya, ya. Artinya banyak tinggi sekali kan gitu, sehingga wajar buat pemerintah kemudian melakukan ini. Tetapi dari efektivitas WFH-nya harus dilakukan analisis gitu sebelum dan sesudah diterapkan kebijakan ini, dampaknya terhadap konsumsi BBM itu adalah seperti apa gitu ya. oke, Lalu kemudian juga di dalam kaitan dengan hal ini tentu juga harus melihat juga gitu ya apa namanya
efektivitas kebijakan yang selain WFH untuk menekan konsumsi BBM seperti penggunaan transportasi publik untuk MRT, LRT gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian kendaraan listrik yang tadi juga sudah disinggung gitu ya oleh Bu Sarmila gitu ya. Lalu kemudian juga kita insentif kendaraan gitu ya untuk penumpang lebih dari satu dan beberapa hal-hal yang lain yang kemudian bisa dilihat gitu ya selain kebijakan terkait dengan WFH itu sendiri. Itu sih Mas Pras. Jadi Oke. memang WFH menjadi salah satu instrumen kebijakan yang untuk jangka pendek untuk mengurangi konsumsi BBM, tetapi juga harus dilihat lagi cara untuk menekan selain dengan WFH tadi dengan penguatan untuk transportasi publik tadi juga harus dilihat gitu. Ya. Itu juga menjadi banyak sekali atau tadi kendaraan listrik dan itu juga dari sisi Hmm. apa namanya insentif dan lain sebagainya itu juga menjadi alternatif-alternatif untuk menekan tadi konsumsi BBM itu tadi Oke. selain daripada kebijakan WFH. Nah, Oke. selanjutnya Bu Ima, kalau memang kebijakan penghematan BBM ini diperluas misalnya ke sektor swasta atau masyarakat umum, ada risiko ekonomi nggak yang akan mungkin perlu kita pertimbangkan begitu? Ya, tentu akan ada ya, Hmm. karena biasanya misalkan masyarakat itu menggunakan transportasi online gitu, Ya. karena mereka bekerja di rumah ya, berarti kan langganan yang tadinya memang mereka bekerja ke kantor yang menjadi berkurang itu tentu terjadi gitu Hmm. kan. Atau kemudian warung makan yang di sekitarnya di stasiun atau di mana-mana yang biasanya penumpangnya banyak gitu ya, karena ini bisa bekerja dari rumah ya tentu akan turun ya seperti itu. Oke. Lalu juga konsumsi harian gitu karena kan mereka di rumah gitu ya. Jadi mereka tidak biasanya makan di luar dan lain sebagainya menjadi karena ada di rumah ya menjadi ini konsumsi belanja untuk di warung-warung atau di rumah makan biasanya mereka makan siang dan lain sebagainya itu menjadi berkurang juga gitu kan. Baik. Nah, ini juga harus dilihat kepada sektor-sektor yang terkait. Kalau manufaktur saya rasa untuk di WFH kan ini kan agak susah ya gitu ya. Oke. Seperti itu. Jadi tidak semua dipukul rata, tetapi juga tadi yang penting adalah kita terus melakukan penilaian atau melakukan evaluasi Ya. terhadap before and afternya gitu lah. Seperti apa untuk Ya. dicari strategi lagi barangkali memang tidak cukup hanya dengan WFH, tetapi strategi lain yang perlu dilakukan. Itu Oke, itu ya. dia, ada evaluasi di sana begitu ya. Nah, Bu Sarmila, lantas bagaimana? Anda sempat menyebutkan tadi selain WFH, kemudian ada juga diharapkan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin berhasil menerapkan efisiensian. Ini seperti apa skema yang ideal dan mungkin diharapkan dari Kadin sendiri, Bu Sarmila? Ya, jadi gini Mas Pras, dalam menerapkan kebijakan ini kan tidak bisa semua daerah itu disamaratakan. Jadi Hmm. mungkin ada Oke. zona-zona khusus, ada kawasan-kawasan khusus yang berbasis ekonomi, misalnya kawasan ekonomi khusus, kawasan-kawasan zona-zona ekonomi, pusat-pusat industri. Nah, itu mungkin akan menjadi penting untuk menjadi sasaran utama. Jadi Oke. pemakaian BBM ini yang terbesar itu adalah di industri kah, di masyarakat umum kah, itu harus benar-benar dipastikan gitu Mas. Ya. Yang udah pasti mungkin bukan lagi mungkin ya, udah pasti penggunaan BBM yang terbesar itu adalah di industri ya, industri-industri dan berbasis transportasi. Nah, ini mereka pergerakannya ini di mana? Di kawasan-kawasan mana? Nah, menurut saya insentif-insentif itu perlu diberikan di kawasan-kawasan khusus. Dan yang kedua, ekonomi Indonesia ini kan 80% tuh digerakkan oleh perkotaan. Nah, oleh karena itu insentif-insentif khusus dan WFH ini mestinya memang dilakukan di wilayah perkotaan, tidak semua serta-merta seluruh Indonesia harus WFH gitu misalnya kan, kayak di Sabang gitu nggak ada orang juga Oke. ngapain WFH kan karena kemana-mana jalan kaki mereka kan Iya. misalnya di Oke. satu pulau gitu kan nggak perlu WFH. Hmm. Nah, jadi menurut saya WFH ini tidak bisa dipukul rata di semua wilayah. Jadi harus ada zonasi Ya. atau diperuntukkan untuk kawasan-kawasan yang memang berdampak secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan itu ataupun pertumbuhan ekonomi secara nasional. Jadi menurut saya kita ini harus bisa memilah-pilih mana nih yang bisa WFH ataupun tidak WFH. Sehingga nanti kawasan-kawasan yang melaksanakan WFH dan juga melakukan Iya. efisiensi energi dengan baik, mereka dapat insentif gitu. Hmm. Menarik kan gitu buat Oke. mereka.
Itu dia ya, akhirnya bahkan berbondong-bondong perusahaan yang melakukan efisiensi ya secara merata begitu, dalam artian memang itu yang juga dibutuhkan, kemudian ada insentif yang di reward lah bagi dunia usaha sendiri. Baik, Bu Sarmila, Ibu Ima, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Sarmila dan juga Ibu Ima. Makasih Mas Pras, makasih Bu Irma, makasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.